Perkenalkan, nama saya Ahmad David Fatahila dengan NIM 4132316162. Perkenalkan, nama saya Oktoreno Putra Santoso dengan NIM 4132311163. Perkenalkan, nama saya Arya Sekar Hardi dengan NIM 4132311164. Kami dari kelompok 3, kelas Fisika Radiasi Praktikum, kelas 1G, akan memaparkan materi mengenai menentukan jumlah cacahan radiasi berdasarkan waktu pada detektor Geiger-Müller dengan simulasi RedLab. Apa sih RedLab dan detektor Geiger-Müller itu? Aplikasi RedLab merupakan software yang biasanya digunakan untuk simulasi mengukur radiasi, yang mana di dalamnya ada beberapa detektor yang bisa kita pilih. Salah satunya adalah detektor Geiger-Müller. Detektor Geiger-Müller sendiri adalah sebuah alat pengukur radiasi ionisasi. Apa sih tujuan praktikum kita kali ini? Nah, tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk menganalisis cacahan radiasi fermion berdasarkan waktu pada detektor Geiger-Müller. Pengukuran radiasi fermion didefinisikan sebagai laju cacahan per unit. Satuan yang biasanya digunakan adalah CPM dan CPS. CPM sendiri adalah ounce per menit atau laju cacahan per menit. CPS sendiri adalah ounce per second atau laju cacahan per second. Satuan yang sering digunakan adalah CPS. Mengapa demikian? Karena dengan menggunakan CPS saja, radiasi sudah dapat terdeteksi. Alat dan bahan yang digunakan adalah satu PC atau laptop, yang kedua adalah software RedLab. Untuk komponen yang digunakan adalah satu detektor Geiger-Müller, kedua amplifier, ketiga preamplifier, keempat SP supplier, dan kelima counter. Dan sumber radioaktif yang digunakan adalah Ba133, sumber radioaktif CS137, dan sumber radioaktif CO60. Baiklah, selanjutnya masuk ke bagian langkah kerja. Oke, di sini kita masukkan user dengan demo dan passwordnya juga demo. Klik OK, langsung lanjut. Kita close aja. Kita klik administration, lalu create experiment, dan kita pilih gamma eksperimen. Next, BA133, CO60, dan CS137. Next, terus kita scroll ke bawah, pilih Geiger-Müller. Next, setelah itu kita pilih komponennya, yaitu amplifier, preamplifier, HV supplier, dan juga counter. Kita cek lagi dan next. Setelah itu kita beri nama eksperimennya sesuai dengan perintah dari dosen kalian. Kemudian kita pilih eksperimen sheet aspects, kita isi sesuai dengan arahan dari modulnya. Di sini saya isi dengan sama seperti judulnya, seperti eksperimen name-nya tadi. Menentukan cacahan radiasi berdasarkan waktu dengan detektor Geiger-Müller pada simulasi RedLab. Dan next, terus kita cek dulu sudah betul apa belum. Setelah sudah pasti benar semua, langsung kita finish. Kemudian kita lanjut ke file, kita select eksperimen, kita pilih eksperimen yang baru kita buat tadi. Kita pilih select. Setelah itu kita klik instrumen dan kita masukkan saja Geiger-Müller. Kita tambahkan saja komponen-komponennya ya, seperti ada di video. Dan kita tarik kabel yang warna merah dari HV power supply ke HV in detektor Geiger-Müller.
Setelah semua sudah terhubung, kita setting HP power supply-nya menjadi satu pas. Nah, kita nyalakan HP-nya, terus kita ke instrumen, kita tambahkan sumbernya. Di sini saya menggunakan CO60 untuk yang pertama. Saya gunakan CO60, jaraknya cukup 5 cm saja. Setelah itu kita setting timernya. Nah, kan sesuai dengan materi yang kita bahas kali ini, yaitu menentukan cacahan radiasi berdasarkan waktu pada dengan detektor Geiger-Müller pada simulasi red lab. Kita klik clear. Lakukan hal yang sama dari 5 detik sampai 60 detik dengan kelipatan 5, 10, 15, 20, seterusnya sampai 60 detik. Lakukan pengulangan setiap 3 kali pada satu waktu dan satu sumber. Misalnya pada detik 5 kita menggunakan sumber CO60, jadi pada saat kita menggunakan 5 detik, maka kita ulangi waktu 5 detik itu sebanyak 3 kali dalam satu sumber. Begitu pula dengan 10 detik itu juga diulangi 3 kali. Dan saat CO60 sudah selesai, kita ganti ke sumber yang lain. Begitu pula dengan sumber yang lain, kita lakukan hal yang sama. Kami sudah melakukan percobaan dan pengambilan data dari sumber yang kami butuhkan, yaitu BA133, CO60, dan CS137. Kami juga sudah membuat grafik dari data yang kami kumpulkan, yaitu sebagai berikut, dan bisa dilihat bagaimana cara untuk membuat grafik dari data yang sudah kami kumpulkan. Semua data dimasukkan ke dalam tabel dan kita menghitung rata-ratanya menggunakan rumus sama dengan average, lalu spasi, kemudian kita blok dari pengukuran 1 hingga pengukuran ketiga, lalu enter, lalu kita tarik saja, langsung jadi. Kemudian CPS-nya, kita menghitung CPS menggunakan rumus rata-rata dibagi waktu dengan cara sama dengan klik rata-rata slash waktu sama dengan enter. Lakukan hal yang sama seperti rata-rata tadi agar cepat mendapatkan hasil. Lalu CPM, rumus menghitung CPM adalah rata-rata dibagi 60. Lakukan hal yang sama seperti menghitung rata-rata dan juga menghitung CPS. Lakukan cara yang sama
kepada sumber-sumber yang lain. Setelah menghitung rata-rata CPS dan juga CPM, kita plot semua tabel, lalu kita beri diagram. Di sini saya menggunakan diagram yang sekiranya mudah untuk dipahami, yaitu 2 dimensi line. Kita tinggal pilih saja mana yang sekiranya enak untuk dilihat dan mudah dipahami. Lakukan pada semua sumber. Detektor Geiger-Müller dapat digunakan sebagai instrumen pencacahan radiasi nuklir karena bekerja berdasarkan ionisasi. Radiasi merupakan suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya, tanpa membutuhkan medium atau bahan pengantar tertentu. Salah satu bentuk energi yang dipancarkan secara radiasi adalah radiasi nuklir. Percobaan pencacahan radiasi nuklir ini dilakukan dengan penggunaan detektor Geiger-Müller. Detektor radiasi bekerja dengan cara mengukur perubahan yang disebabkan oleh penyerapan radiasi. Percobaan ini dilakukan dengan variasi sumber radioaktif dan variasi waktu. Sumber radioaktif yang digunakan yaitu CO60, CS137, dan BA133. Dan untuk waktu yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu 5 second, 10 second, 15 second, sampai 60 second. Cobalah untuk mengatur waktu pada counter hingga menghasilkan jumlah cacahan yang sesuai dengan modul. Dari percobaan kami dapat disimpulkan bahwa pengaruh penambahan waktu terhadap jumlah cacahan yang ditampilkan oleh detektor Geiger-Müller yang dapat mengaruhi dosis radiasi yang diterima, sehingga pemilihan waktu yang tepat dapat menyelamatkan suatu organ dalam. Semua merupakan perubahan yang terjadi akibat intensitasnya dengan radiasi pengion yang digunakan untuk menentukan besarnya dosis radiasi.